Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat menjelang tahun baru. Adakah sukacita malam hari ini? Mari dengan senyum, dengan salam kita katakan selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kalau sampai malam hari ini kita masih boleh ada dalam rumah Tuhan, semuanya karena kemurahan kebaikan Tuhan semata, bukan karena kekuatan dalam kita. Kita mau rendahkan hati kita di bawah Tuhan, kita bawa hidup kita dengan hormat dan mudah untuk bangkit berdiri sama-sama bagi Allah yang mulia, segala pujian hormat kita. Yeah.
Bapa yang di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih. Engkau pencipta alam semesta ini, Engkau jadikan kami ya Tuhan. Dan kami berterima kasih kalau kami ada di penghujung tahun ini ya Bapa. Ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan dan anugerah daripada Allah kepada kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Mungkin di awal tahun yang lalu ya Tuhan, kami ada banyak kesulitan dan kesukaran, banyak kekecewaan, tetapi kami bisa mengakhirinya ya Bapa sampai pada saat ini. Ini adalah anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kasih daripada Allah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami bisa ya Tuhan ada di dalam rumah Tuhan pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada ibadah akhir tahun ini ya Tuhan, kami memohon, kami berdoa agar supaya Roh Allah ada sama tengah kami, dan kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami, Engkau akan memberkati kami pada hari ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang, karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persilakan jemaat duduk. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita dipilih untuk dibangkitkan, kita dipilih untuk diselamatkan. Mari anak pujian kita dipilih. Hanya kepada Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Bersyukurlah senantiasa karena ajaib perbuatannya sudah menyelamatkan kita sepanjang tahun dan setelah itu kita menjelang tahun yang baru. Bersyukurlah kepadanya.
kita sedang menurut kembali, kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah berikan kemenangan demi kemenangan buat kita. Kiranya di tahun yang baru juga berkat-berkat yang baru, kemenangan-kemenangan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita yakinkan bahwa kita lebih dari pemenang, karena Tuhanlah yang ada di depan kita, di belakang, di samping, kiri kanan. Amin. Baik, kiranya pada saat ini kita mau melupakan segala sesuatu yang kurang baik, kurang enak di masa lalu. Kita sama-sama masa depan dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Ku melupakan apa yang di belakangku. Ku
sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Julius. Shalom, shalom, shalom. Selamat petang, damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Saya senang sekali karena sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita sampai menjelang akhir tahun yang beberapa jam lagi kita lalui. Kita akan menyambut dan menyongsong tahun yang baru, di mana kita juga akan menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Kalau pada saat ini kami masih hidup, kami masih merasakan menikmati kasih karunia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, dan kami besok akan masuk dalam tahun yang baru. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berjalan dengan penuh pengharapan, karena kami bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat yang hadir pada petang hari ini, dan menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap roh, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat ini ya tulisan di atas. Bu, ya, ini tema yang diberikan oleh panitia, dan pada waktu kami rapat itu diambil ayatnya dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Dan saya beri judul tema ini, menyongsong masa depan dengan pengharapan. Tuhan, saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang bawa Alkitab juga boleh dibuka ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang di seberang, di luar sana, saya tidak tahu apakah barat, selatan, timur, ya, barat, selatan, timur, utara, ada orang yang masa depannya itu didasarkan pada sio. Tahun ini, tahun 2004 maksudnya ya, kalau tahun ini sio kelinci air. Tahun 2004 tahun naga kayu ya. Memang ramalannya bagus-bagus. Ada orang juga yang hidupnya senang ya, didasarkan pada ramalan bintang ya. Ada Virgo, ada Aries, ada Cancer, ada Gemini, ada 12 bintang itu ya. Ada Leo, dan rasanya kalau udah ngomongin bintang Leo, bangga banget ya. Leo itu loh, ya. Bukan kalau di sini ada namanya Leo, maaf ya, bukan mau nyebut nama itu, tapi bintang Leo maksudnya ya. Jadi saudara-saudara, ada juga kalau orang Jawa itu selalu pakai pringgon. Kalau orang Sunda
Paringgol, ya, tapi hampir sama aja. Ada mereka, saya sudah baca tuh ramalannya tahun ini. Ada 6 yang katanya beruntung kalau lahirnya weton. Nah, menurut mereka kata lahir itu weton, ya. Kalau wetonnya Senin Pahing, terus apalagi itu? Selasa Pon, Rabu Legi, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Katanya beruntung. Kira-kira orang Sunda juga hampir sama, ya. Kalau Jawa pakai istilah weton, orang Sunda pakai kata wedang. Artinya itu menurut mereka. Saya tidak tahu apakah di selatan, di utara, di barat atau di timur, tapi ada orang-orang yang begini, dan saya pernah menjumpai mereka. Pakai hidupnya itu, masa depannya digantungkan pada hal seperti ini. Ada ramalan bintang, pakai sio, pakai primbon atau paringgol. Ada juga yang Nostradamus, ya, percaya kepada ramalannya. Ini sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, ratusan malah. Percaya 2024 ini banyak bencana menurut ramalannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita orang Kristen hidup tidak didasarkan atas ramalan, ya. Orang Kristen hidup didasarkan pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen tidak ditentukan oleh nasib buruk atau nasib baik, tetapi ditentukan oleh kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara-saudara ada yang merasa kurang beruntung di tahun ini, belum tentu di tahun depan juga tidak beruntung. Mungkin tidak beruntung di tahun ini, tapi di tahun depan bisa lebih beruntung, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Atau sebaliknya, belum tentu orang yang beruntung tahun ini, tahun depan masih beruntung kalau Tuhan tidak memberkati. Karena apa? Hidup orang Kristen ada di tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 pesan yang kita baca dari ayat tadi. 3 pesan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sebuah peringatan. Biasanya di dalam tiap ayat yang kita baca itu ada peringatan-peringatan. Ini sebuah peringatan. Janganlah kamu hatimu, ya, hati ini soal hati, iri kepada orang-orang yang berdosa. Kalau mau hidup dekat dengan Tuhan, masalah hati yang pertama itu harus dibereskan. Jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, walaupun mereka tampaknya secara jasmani, secara kehidupan sehari-hari lebih berhasil, lebih banyak duitnya, lebih banyak mobilnya, beli rumah di sana sini. Saudara-saudara, jangan lihat itunya. Karena kalau kita membaca firman Tuhan ini, orang berdosa itu menurut Mazmur 73, mereka berhasil dalam hal kekayaan, tetapi sebetulnya Tuhan sedang menaruh mereka di tempat-tempat yang licin, ya. Sehingga kalau mereka tergelincir, mereka akan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, yang pertama masalah hati. Jangan iri. Nah, ini masalah hati yang harus dibereskan. Tahun depan kita mau diberkati, bereskan masalah hati. Saya tadi bawa renungan di sekolah minggu. Saya bilang hati manusia itu maksudnya intinya ada di hati. Firman Allah mengatakan kita harus membawa damai, karena kamu akan disebut
Anak-anak Allah, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu saya jelaskan begini, anak-anak, saudara-saudara, ada orang mengatakan kata atmosfer, ya. Kita tahu ya, atmosfer itu adalah udara yang melingkupi bumi dan melapisi bumi. Tapi kalau kata ini dipakai untuk hal yang rohani, menunjuk kepada apa? Suasana hati, suasana lingkungan kita, rumah tangga kita, ya. Orang lain menyebutnya dengan kata aura, ya, aura, sesuatu yang berada. Jadi hati ini harus dibereskan dulu. Nah, saya bilang saya belajar dari alam nih, dari fakta alam. Yang sederhana aja. Kalau hati auranya apa? Ada yang tahu? Pasti tahu lah semua. Kan ngomong kayak anak TK aja dong, terus masuk api aja auranya nggak tahu. Ya api mana udah pasti panas, ya kan? Kalau es ini ya udah pasti. Maka begitu juga hati kita. Kalau di hati kita ini ada damai Tuhan, ya kan? Maka auranya, saudara tahu ya, pasti ya, auranya adalah damai sejahtera juga. Karena Tuhan Yesus kan bilang, biar aja damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu ya. Apalagi soal iri, jangan iri dengan orang yang berhasil. Pandanglah Tuhan dalam segala sesuatu, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi diperingatkan oleh Tuhan masalah hati kita, ya, supaya kita menata hati ini, supaya aura yang keluar ada damai sejahtera. Gak usah lihat orang lain suka bilang rumput tetangga lebih hijau, ya itu kan kelihatannya karena kita lebih dekat dengan. Tapi sebetulnya kan sama aja ya kalau didekatin hijaunya itu ya. Tapi kita hidup bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Nah, itu sebuah pesan atau sebuah peringatan, sebuah larangan atau peringatan supaya hati kita dibereskan. Maka kita bisa melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Itu yang menghalangi harapan kita kalau kita punya ada iri hati. Lalu yang kedua, ada sebuah perintah. Kalau tadi sebuah peringatan, sekarang sebuah perintah. Takutlah akan Tuhan, senang biasa. Ini yang kedua ya, pesan yang kedua ya. Kalau pesan yang pertama tadi peringatan, yang kedua perintah. Takutlah akan Tuhan, senang biasa. Saudara-saudara, saya percaya saudara semua pasti punya hobi. Ada yang hobi berenang, ada yang hobi badminton. Ya ini kalau bidang olahraga ya. Ada orang yang hobi masak, senang kalau ketemu yang begini nih ya, senang ngicipinnya. Ada yang hobi ya macam-macam hobi lah ya, saudara bisa temukan sendiri. Pasti kita semua juga punya hobi, punya kesenangan. Kalau udah mancing asik sekali dari pagi sampai sore juga nggak terasa. Nah itu namanya hobi. Tapi takut akan Tuhan juga harus seperti itu, seperti hobi kita. Kata senantiasa itu kan takutlah akan Tuhan, senang biasa. Saya percaya saudara semua tahulah kata takut akan Tuhan pengertiannya ya, gak usah dijelaskan lagi. Tapi takut akan Tuhan itu harus dilakukan seperti kita, hobi kita, seperti kesenangan kita, senantiasa dilakukan terus menerus. Berarti perlu diupayakan dengan sengaja, betul nggak? Dengan sengaja terus menerus untuk takut akan Tuhan. Itu pesan yang kedua ya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena
dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, takutlah akan Tuhan. Percaya deh, Tuhan menyertai kita. Harapan kita tidak akan hilang. Yang ketiga, karena waktu saya memang hanya 20 menit, jadi yang ketiga. Ini yang ketiga. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, ini adalah janjinya, atau akibatnya, atau hasilnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita mendengar ramalan Nostradamus, kita bisa takut. Kalau dengar ramalan Sio mungkin seneng, tapi diambil yang bagusnya aja. Tapi nggak semua tuh orang yang punya Sio naga kayu sukses, ya. Ternyata nggak semua tuh dalam pengalaman-pengalamannya. Jadi saudara, tapi firman Tuhan bilang ini, kalau kita takut akan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya kalau bisa bacain banyak ayat nih soal pengharapan, janji-janji Tuhan tentang pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu salah satunya. Salah satunya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini juga ayat-ayat tentang pengharapan. Kalau kita jalan bersama Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan berperang ganti kita. Lalu yang berikut Ibrani 6 ayat 19. Nah, ini yang ayat yang saya baca terakhir aja ya. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kapal ya, kapal laut maksudnya, ya, perahu aja paling sedikit ya. Kalau ke Pangandaran atau ke pantai di Ancol atau di mana pasti ada perahu ya di pantai-pantai di sana. Perahu itu kalau tidak dipakai maka akan ditambatkan, diikat dengan tali. Tapi kalau kapal besar bukan dengan tali, tapi dengan jangkar atau dengan saung. Saung itu dilepas turun ke laut. Nah, tujuannya apa? Kalau ada ombak, ada air mengalir, kapal itu tetap ada di tempatnya. Dia tidak akan hanyut terbawa oleh arus. Seperti itulah pengharapan kita di dalam Yesus. Yang orang dunia sana, tadi selatan, utara, barat, timur, kita saya nggak tahu di mana, yang tidak percaya Yesus tidak memilikinya. Hanya kita yang punya pengharapan, dan pengharapan itu adalah saung yang kuat sehingga kapal kita tidak akan goyah oleh serangan-serangan angin dan badai. Kita akan diam dengan tenang bersama dengan Tuhan. Mari kita song-song tahun 2024, apapun ramalan orang, apapun prediksi mereka, baik itu yang baik atau yang buruk, ingat satu hal, kita tidak ditentukan oleh itu. Hidup kita
ditentukan oleh Tuhan. Mari kita lakukan iman kita, pengharapan kita kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Karena pengharapan itulah saung yang kuat, yang membuat kita tidak akan goyah selama. Mari berjalan bersama. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk firman kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh menaikkan pujian syukur kami. Kami berterima kasih dan memohonkan kepadamu hati yang sukacita, damai sejahtera kepada setiap orang yang mendengar dan terbuka kepada firman Allah. Sesuai janji Tuhan, dan berikan kepada kami di hati kami pengharapan yang kuat. Sebuah permintaan, sebuah permohonan. Harapan adalah permohonan, keinginan agar sesuatu terjadi di masa depan. Dan kami ingin Tuhan berjalan bersama kami. Karuniakan kepada kami hidup yang takut akan Tuhan, supaya kami berjalan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan sukacita surgawi akan menyertai kami sepanjang perjalanan kami di tahun depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua orang yang terbuka dan mohon pertolongan Tuhan tahun ini, saat ini. Maka kami percaya Tuhan menyertai kami di tahun depan juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semua melewati di tahun 2024 ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu saudara-saudari. Kami mengundang para pelayan untuk maju ke depan dan membawakan kantong persembahan kita semua. Sebelum kita memberi, kita akan bersatu dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, setiap persembahan yang boleh kami berikan dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita, ini boleh menjadi berkat juga Tuhan, buat gerejamu, buat orang-orang yang membutuhkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami sudah siap memberi. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
kita akan sama-sama menyaksikan spesial-spesial yang akan ditampilkan dari setiap departemen. Betul ya, betul sekali. Oke, Kak Kris, saya mau lihat sukacitanya dulu dan shalom. Haleluya, berarti ada suaranya ya. Yang pertama kita akan mendengarkan spesial dari kaum wanita. Berikan tepuk tangan.
Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah mau Tuhan. Apalagi nih Kak, spesial selanjutnya. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan Amazing Grace, betul ya, Ibu-Ibu? Betul ya, Amazing Grace sama Hamba Memuji Kebesaran-Mu. Dinyanyikan dengan indah melalui alunan musik angklung. Tiba sekarang saatnya kita mau mendengarkan spesial dari Departemen Sekolah Minggu yang berkolaborasi dengan Departemen Kaum Muda Remaja. Oke, mereka akan menyanyikan Hari Yang Terbaik. Hari Yang Terbaik. Berikan tepuk tangan untuk Sekolah Minggu dan kolaborasi Kaum Muda. Silakan tim yang memainkan musik juga dari Sekolah Minggu. Silakan. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Walau jiwaku tergoyahkan, hujan tetap akan menghentikan.
Puji nama Tuhan, penampilan yang luar biasa dari Departemen Sekolah Minggu dan Pemuda dengan penuh semangat yang mana ini akan menjadi fondasi gereja kita di masa mendatang. Kita harus memelihara generasi ini karena semakin ke depan mungkin akan semakin tergerus dengan keadaan, tapi kita mau tetap percaya bahwa mereka sudah dipilih Tuhan untuk menjadi fondasi gereja Sidang Jemaat Allah Cimahi. Amin. Amin. Yes. Seperti lagu yang tadi, Hari Yang Terbaik, kita akan menyambut spesial dari kaum pria. Mereka akan menyanyikan lagu Harapanku. Berikan tepuk tangan.
Kita sudah di penghujung acara dan kita sudah diberkati melalui puji-pujian setiap dokumen. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Dan seperti yang sudah kita canangkan awal bahwa tahun ini adalah kita tahun depan adalah tahun penuaian, ya, tahun penuaian, dan kita rindu supaya gereja kita boleh menuai banyak jiwa. Amin. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Jadi siapa yang keluarganya udah ngumpul, angkat tangan. Yang sudah ngumpul sekeluarga, ayo. Saya rindu supaya kita kumpul berkeluarga, ya. Kita kumpul berkeluarga. Jadi kalau yang suaminya di atas, istrinya di bawah, coba, ya. Boleh suaminya ngalah, boleh istrinya ngalah. Boleh kan sekarang, Papa mau naik atau saya yang turun, gitu ya. Boleh, saya kita ambil waktu santai aja, karena ini tidak seperti Natal. Kalau Natal kemarin hampir 500 orang, ya, 460 yang hadir, karena banyak sekali tamu-tamu dari luar. Tapi ini adalah keluarga kita, ya, keluarga Desi. Mari saya kasih waktu, boleh pindah, suami, istri, anak. Kalau misalnya, aduh papa saya gak ada, mama saya gak ada, saya sendirian, saya gak ada keluarga, boleh tetap, boleh mungkin ada ininya, ada tantenya, ada omnya, boleh kumpul, ya. Nah, kita menyanyikan dulu, ya. Mari setiap kalau keluarganya, kayaknya saya harus dua baris mulai, baris depan Pak Ena itu kosong, ya, Bu Shelby, bisa. Jadi keluarga perempuan saya, ayo, bisa Pak Ena, kalau nggak mau perempuan boleh di depan. Ada lagi, saya kasih, di sini masih kosong, di atas, oke, sudah ada semua. Kita akan buat keluarga bersama-sama, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, boleh yang misalnya sampingnya siapa, masih ada di atas di bawah, ditunggu, nggak masalah, ya, nggak masalah. Lalu kemudian yang kedua, apakah Ibu Christine, kalau Ibu Cornelius dan Kak Lia sudah ada? Ya, oke. Sekarang setiap satu keluarga itu akan diberi kertas, ya, diberi kertas sama Ibu Christine, ya. Ibu Christine dari Ibu Cornelius. Dan mulai dari depan sini, yang mau kertasnya boleh ambil, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara bisa catat, ya, bisa tulis. Boleh itu kerinduan keluarga, boleh itu kerinduan, misalnya, oh saya perlu kertasnya 3 nih, saya butuh hubungan doa, resolusi yang harus saya lakukan ada 3 hal, boleh, ya. Ini bukan main-main, tetapi saya percaya di ujung tahun ini kita akan berdoa bersama-sama. Ada hamba-hamba Tuhan, ya, ada diakon juga, dan juga saya berharap beberapa mentor rohani, ya, ada rohani yang sudah namanya ini, itu saya mencoba di juga dari Mas Niko, bisa berdoa juga, yaitu kita akan catat misalnya kerinduan saya ingin toko saya diberkati Tuhan, saya ingin anak saya tahun depan menikah misalnya, ya, saya rindu supaya keluarga saya ada apapun kerinduan itu, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, boleh, nggak boleh, nggak mau catat namanya, nggak apa-apa, Tuhan tahu nama Bapak Ibu Saudara, tetapi kerinduan itu, ya, keinginan itu dicatat, dan kemudian nanti bisa ditaruh di dalam kantong. Saya minta nanti minta bantuan Pak Baniman, itu ada 1 kantong di sini. Itu yang resolusi pertama. Yang kedua, kita akan berdoa. Baik, saya akan kasih waktu sambil tulis. Kita akan nyanyi pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, ya. Kita akan nyanyi pujian ini.
saudara akan menyanyikan lagu ini. Dan Bapak Ibu Saudara mulai berdoa kepada Tuhan dengan suara yang dinaikkan. Mungkin kelihatannya kok berantakan, tapi Allah mendengar setiap doamu. Allah mengetahui. Saya katakan doa satu orang berkuasa, tetapi doa korporat jauh lebih berkuasa. Doa korporat 2-3 orang sehati, dan Allah menghargai keluargamu. Allah menghargai engkau. Apapun keadaanmu, pergumulanmu, kerinduanmu, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari saudara yang sudah ditugaskan untuk mulai berdoa. Bapak Gembala Sidang juga akan mulai berdoakan sebelah bagian sebelah kanan kita ini, dan kemudian semua hamba Tuhan yang sudah diminta mulai mendoakan. Mari Melda dan Chris akan nyanyikan lagu ini mengangkat menjadi. Saya minta bantu Ibu Katri, Pak Sipko juga untuk membantu berdoa di sebelah kanan saya. Mulai mendoakan satu persatu, boleh satu persatu, boleh berkeluarga, dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Saya minta dia akan
mendoakan seluruh umat di tempat ini. Kami tahu bahwa kuasa Allah bekerja pada malam hari ini. Engkau bekerja di atas hati yang terbuka, hati yang berdoa kepada Allah, hati yang siap untuk dipulihkan oleh Tuhan, hati yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kami terima Tuhan pada hari ini, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap tulisan-tulisan yang sudah kami tulis Tuhan. Kami tidak tahu apa isinya, tetapi Tuhan mengetahuinya. Maka kami berdoa pada saat ini Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita mengangkat tangan sebagai tanda bahwa kita percaya, kita mengimani bahwa apa yang kita catat Allah akan bekerja tepat pada waktunya. Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber pemberi mujizat, Dia adalah Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Maka berdoa di dalam nama Yesus Kristus, apa yang sudah kami tulis terjadilah Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami itu akan diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang kami resolusikan Tuhan di dalam tulisan kami percaya Tuhan akan bekerja melebihi daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah bekerja, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati apa yang sudah kami tulis dan kami imani bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh tutup tangan kita, boleh kita turunkan, dan kami berdoa buat keluarga-keluarga tempat ini Tuhan. Buat para suami, Tuhan berkati setiap para suami. Biarlah para suami menjadi suami-suami yang kuat di dalam Tuhan, suami yang menjadi kepala, suami yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan, suami-suami yang menjadi imam bagi keluarga, sehingga setiap istri dan anak-anak mereka boleh mengikut jalan Tuhan di dalam jalan kebenaran. Apabila ada suami-suami yang jauh dari Tuhan, maka kami berdoa Engkau tarik mereka di dalam nama Yesus Kristus. Apabila ada suami-suami yang mungkin mulai tinggalkan Tuhan, kami minta kembalikan setiap para suami Tuhan Yesus. Malam hari ini diberikan hati yang gelisah, dan mereka boleh kembali kepada keluarganya, mereka boleh kembali kepada istri dan anak-anaknya. Apabila ada suami-suami yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, maka kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasa gelap, dan kami berdoa kemenangan diberikan pada keluarga-keluarga orang percaya di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap para istri, para ibu, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Apabila ada para istri yang jauh dari Tuhan, mereka yang tinggalkan Tuhan, maka kami berdoa biar Tuhan menarik, Tuhan tangkap hati mereka Tuhan dengan tali kasih, dengan tali kesetiaan. Maka berdoa apabila ada hati-hati istri yang menjerit dan mereka merasa tidak didengar oleh Tuhan, mereka tidak dipedulikan, maka inilah saatnya untuk para istri berseru kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Allah yang mendengar setiap doa, memberikan shalom, memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Kami berdoa untuk setiap para anak-anak Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami berdoa dimanapun anak-anak kami berada, dan kami berdoa biarlah Tuhan menjangkau setiap anak-anak kami Tuhan. Baik juga Tuhan mereka yang mungkin jauh dari Tuhan, kami berdoa malam hari ini, kami remuk mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa apabila mereka mulai mencari jalan Tuhan di dalam hidup mereka, berikan pimpinan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati cucu-cucu kami Tuhan Yesus, agar mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, agar boleh terus mengenal Engkau Tuhan, dan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan mertua kami, menantu kami Tuhan, keluarga besar kami, tante kami, om kami, keponakan-keponakan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, dan pada hari ini Tuhan kami tahu kami berpegangan tangan Engkau hadir di tengah keluarga kami, dan pada hari ini kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah keluarga kami, memimpin keluarga kami Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, dan juga kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan, dan boleh tatap mata suaminya, istrinya, menantu mertuanya, ya, adik kakaknya, om tantenya. Kasih Engkau yang Bersama
akan mengundang Bapak Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru, Bapak Oki Nugroho Adi, boleh maju ke depan untuk memberikan ucapan terima kasih. Shalom Alhib. Bersyukur kepada Tuhan yaitu Yesus Kristus, di mana Dia boleh menjadi penebus kita saat ini semua, dan kita rayakan di Natal kemarin, dan hari ini kita juga akan memasuki persiapan tahun baru 2024 dan menyelesaikan tahun 2023. Tentu dengan ada kita sampai eksis sampai saat ini itu adalah kasih karunia Tuhan, dan disampaikan juga oleh Bapak Gembala di awal, kemudian juga oleh khotbah dari Bapak Filipus. Itu semua mengandung harapan. Saya percaya kita semua punya harapan tentu yang baik. Yang kami hormati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Arisawi, beserta Ibu Liana di bawah, beserta juga seluruh para pendeta, staf pastoral yang boleh hadir, bersama juga diakan. Berikutnya sekiranya ada pemerintah setempat yang ada bersama-sama dengan kami, selamat datang, dan juga terima kasih boleh hadir. Mungkin secara informal ya, secara formal tapi informal. Juga seluruh warga gereja Cimahi, dari yang usianya yang tertinggi 86 tahun ya, dan juga yang paling muda, mungkin ada bayi-bayi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, om, tante, ini, dan semua yang hadir bersama kita. Ini semua kasih karunia Tuhan. Dalam ucapan terima kasih ini juga kami mau menyampaikan juga bagi khususnya panitia Natal yang sudah dan tahun baru dengan dedikasi, kerja keras, tanpa lelah, dan berbagai hal tentunya terjadi, tapi sampai detik ini masih berdiri itu karena kasih Tuhan. Tentu sekali lagi tidak sanggaram, ada manis asin, tidak ada yang sempurna dalam setiap kegiatan, setiap event pasti ada itu friksi, itu salah paham dan berbagai hal. Tapi kita percaya, karena kita percaya kepada Kristus, akan ada memberi pengampunan kepada kita sekalian dan melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih seluruh komponen gereja Indonesia yang dari rentetannya sebelum Natal, pra-Natal, Natal, pra-tahun baru, dan tahun baru mengakhiri tahun. Saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal yang sudah kita lalui, dan tahun persiapan menyongsong tahun baru 2024, biarlah kasih Allah, kasih Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini menaungi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Oki yang sudah mewakili kami semua dari segenap panitia Natal dan Tahun Baru. Semoga apa yang sudah oleh kami kerjakan biar itu boleh menjadi berkat dari kita semua. Oke, tugas sarannya Kak Kris, semua jemaat yang di tempat ini sudah mendapatkan pembatas Alkitab. Di depannya adalah ayat yang kami percayai dan kami buat untuk menjadi ayat pegangan dan kekuatan bagi kita semua di tahun 2024. Dan di belakangnya akan ada nomor door prize. Silakan disiapkan terlebih dahulu. Diingatkan karena itu merupakan ayat dan juga ada jadwal ibadah dari gereja kita GSJ Cimahi. Mohon ketika nanti Bapak Ibu mungkin dapat atau tidak dapat door prize, itu jangan dibuang. Sekali lagi itu boleh menjadi pegangan, ayat pegangan untuk Bapak dan Ibu, menjadi kekuatan mungkin untuk melewati di tahun 2024. Jadi boleh dijadikan pembatas Alkitab ya, jangan dibuang atau ditinggal. Terima kasih. Ya, door prize ini berlaku bagi semua yang hadir di tempat ini, berarti semua panitia yang ikut campur dalam acara ini pun akan tetap dapat door prize. Karena kita akan memakai cara seperti Natal kemarin. Betul. Jadi ini door prize-nya puji Tuhan untuk tahun menutup tahun 2023 ini ada 40 door prize yang akan dibagikan. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk para donatur yang bahkan kami pun tidak tahu panitia tapi sudah memberikan yang terbaik untuk jemaat sekalian di sini. Dan bagian departemen dan departemen kecil, sekolah minggu sampai departemen yang dewasa. Saya ucapkan banyak terima kasih sebab departemen ini yaitu menunjang roda keberhasilan daripada gereja di tempat ini. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk departemen ya, terutama departemen yaitu DPK, Departemen Pelayanan Kebaktian ya. Ketuanya adalah yaitu Bapak Andreas Suteja, oleh karena dia Jawa, tapi orang tinggal di Jawa Barat, yang tinggal di Suteja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas Suteja yang sudah mengatur posisi yaitu duduk dari paduan suara di sana, diatur DML di sana ya, dan juga keluarga spesial di situ, dan juga pendeta diatur, saudara. Pendeta juga harus tunduk yaitu kepada pimpinan ya. Meskipun saya sebagai kepala sidang di tempat ini, saya harus tunduk kepada yaitu pembina ya, departemen ya. Saya tunduk kepada Pak Andreas Suteja, mana Pak Andreas ada di sana ya, yang sudah mengatur pakaian, sudah diatur mereka pakai batik, pakai jas, dan kedudukan atau tempat duduk dari pendeta pun diatur, yaitu pendeta duduk di depan di sini ya. Pendeta harus duduk di depan. Kalau di GKI yaitu majelis berduduk bersama-sama dengan pendetanya ya. Sekarang di tempat ini yaitu pendeta suruh duduk di depan. Itu peraturan daripada DPK. Mau mentaati atau tidak mentaati harus ditaati ya. Saudara, kita harus belajar taat ya. Kalau kita tidak belajar taat dari kecil, maka saudara untuk selanjutnya kita tidak akan taat ya, dan mentaati firman Tuhan pun kita tidak mentaatinya ya. Saudara-saudara, saya ini pernah kerja dengan orang Amerika ya. Orang Amerika yang 2 tahun saya tinggal di rumahnya. Orang Amerika ini pegang jam on time, kalau ada kerja janji apa-apa on time, waktunya tepat, dan saya saudara ya berusaha untuk melakukan hal yang demikian, dan itu adalah ya peraturan di Amerika. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita, dan nanti besok lain tahun depan ya. Besok itu sudah tahun depan ya, kita akan mulai dengan tahun yang baru. Dan untuk tahun 2024, apakah kami masih bisa merayakan Natal atau tidak ya?
Dan ini kita tidak tahu, ya, kita tidak mempercayai peramal-peramal, tapi kita percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan ya memanggil kepada kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 10, ya, ayat 44 katakan, Yohanes 6:44, kalau bukan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa, ya. Jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa, ya. Saudara, yang mengutus aku dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu ayat daripada Tuhan Yesus, ya, langsung dari perkataan Tuhan Yesus yang disalin oleh murid-muridnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara boleh baca di rumah ayat Yohanes pasal 4 pasal 6 ayat 44. Saudara senang sore hari ini? Saudara masih mau menyanyi? Di rumah juga nyanyi, jangan ngomel ya. Saudara, sebelum kita berakhir, kita baik menyanyi, yaitu Tuhan pimpin. Tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi saudara, Tuhan yang akan memimpin kepada kita. Everything alright, ya, semua akan jadi baik. Baik kita bangkit berdiri bersama-sama, yaitu Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Selesai sudah daripada kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di penghujung daripada tahun ini kami bisa, yaitu memperingatinya dan kami bisa merayakannya. Ini adalah anugerah daripada Tuhan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah malaikat dari surga akan diutus oleh Allah untuk memimpin kepada kami, sehingga kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Dan juga Tuhan akan memberkati kepada keluarga kami. Saudara-saudara pulanglah dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah serta kemurahan dari surga menyertai kita sampai Maranatha, Raja kita datang kembali kali kedua. Amin.